Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang building layout. Jadi bagaimana layout dari Flutter itu dibentuk atau dibangun seperti itu. Nah, kenapa kita menggunakan layout disebut dengan widget ya? Kenapa kita menyebutnya dengan widget? Karena widget ini adalah sebuah kelas yang digunakan untuk membangun user interface. Dan widget ini digunakan untuk tata letak dari elemen user interface-nya. Nah, untuk menggambarkan widget ini sebetulnya widget sederhana, bisa widget yang kompleks, tapi kita akan mulai dari widget yang sederhana dulu. Inti dari mekanisme dari widget di sini, ini adalah mekanisme dari tata letaknya. Jadi Flutter itu adalah tentang widget, seperti itu. Jadi seperti blok-blok ya, atau sebuah blok itu dikombinasikan membentuk dari satu kesatuan, satu tampilan seperti itu. Nah, kalau kita bilang ya di sini ada gambar itu ya, itu adalah widgetnya. Icon itu widget, teks itu widget. Ada juga kalau ada text box, ada combo box, ada macam-macam dari apa yang ada di tampilan itu adalah bagian dari widget. Bahkan yang tidak dilihat pun juga bagian dari widget, seperti ada baris, row dan ada kolom ya, baris dan kolom itu juga termasuk dari widget. Ada sisi yang untuk mengatur ukuran layar, ukuran kanan kirinya, itu juga termasuk widget yang tidak terlihat. Nah ini sebetulnya kita bisa membuat widget itu jadi kompleks, tergantung dari tampilan kita ingin seperti apa. Juga widget itu juga bisa menjadi simple tergantung dari bagaimana tampilan kita membuat seperti itu. Nah, contoh dari gambar itu misalnya kita lihat ya di sini. Ini ada visible widget ya. Contohnya ada teks hello world, ini adalah termasuk dari widget. Ini yang visible ya, jadi yang kelihatan. Kemudian kalau di sini adalah contoh widget dari untuk menampilkan gambar, ini legs.jpg ya. Kemudian fit ini berarti menyesuaikan dari ukuran ya. Mungkin kalau sekilas dilihat itu Flutter ini untuk mengatur layout ya itu hampir mirip dengan CSS. Kalau kelihatan dilihat sekilas seperti itu hampir mirip dengan CSS. Ya, cascading style sheet yang digunakan untuk mengatur tampilan layout untuk HTML ya, seperti itu. Nah, dari contohnya di sini kalau kita lihat sebuah gambar, nah ini kita lihat ini adalah bagian dari widget ya. Di sini ada widgetnya. Di sini ada widget ya. Ini ada box label, text box sendiri. Ini ada untuk membentuk kesatuan ini adalah row atau baris. Di dalamnya ada dua baris utama. Ya. Dipisah jadi dua, di mana yang pertama, kolom yang pertama di sini, ini ada baris-baris juga. 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 baris. Kemudian di dalamnya ada di sini ada yang sini ada kolom 1, 2, 3 ada kolom-kolomnya. Di dalamnya ada lagi di sini satu baris juga. Ya. Ini adalah row. Ya. Kenapa ini disebut child? Padahal ini kan di luar. Karena utamanya itu adalah ini ada two children, dua children. Ini karena satu yang luar di sini ini adalah induknya utamanya. Di dalamnya ini induk utama, layar kita. Layar di handphone atau di desktop atau layar. Kemudian di dalamnya punya dua row, two child, dua anak seperti itu. Dua baris, dua kolom ya. Dua kolom, satu baris. Di dalamnya di sini ada 4 kolom. 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu. Ini cara bekerjanya modelnya seperti itu ya. Jadi
kombinasi dari baris-baris dan kolom. Nah, kita tidak usah memikirkan bagaimana bagaimana mengatur ukuran layar untuk Android, untuk iOS, untuk web, karena itu semua sudah diatur oleh library pada Flutter-nya. Sehingga kita tinggal pakai aja, nanti yang mengatur dari bentuk ukuran dan sebagainya itu adalah dari Flutter-nya. Kita hanya memikirkan mau desain seperti apa gitu aja, mau model apa yang akan kita desain. Jadi simple aja, kita fokus desainnya itu ke arah ke bagian seperti itu. Kemudian seperti ini. Nah, di dalam sini, dalam satu baris di sini, ini terdapat dua kolom ya, satu, dua, ada row dan teks ya di dalam. Kemudian di sini di dalam ini ternyata ada kolom-kolom. Nah, ini bisa-bisa. Di kolom yang pertama ini ada teks, kolom yang kedua ada teks juga. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di dalamnya lagi, nah kalau kita lihat di dalam sini, ini ternyata terdapat baris, ya, terdapat baris-baris 1, 2, 3. Ini 3 kolom, 1, 2, 3, barisnya 1, 2, 3. Ya, ini sama ya, ini pelebaran dari sini. Jadi ada kolom dan baris, di dalam kolom dan baris, di dalam kolom dan baris lagi, ya kan? Kalau kita lihat di sini, di dalam kolom dan baris lagi. Jadi namanya bersarang ya, namanya terus. Kalau kita lihat folder, di dalam folder ya, ada namanya adalah subfolder, ya kan? Nah, di sini sama juga seperti itu. Ada folder, di dalamnya ada folder-folder, di dalamnya ada lagi, dan di dalamnya ada folder-folder lagi, dokumen-dokumen lagi di sini. Nah, ini akan membentuk tampilan yang lebih elegan jika kita mengatur dengan kolom dan baris seperti itu yang lebih jelas. Nah, ada yang namanya untuk mengatur aligning, jadi mengatur jadi widget itu sendiri. Ini adalah contoh dari kolom. Ini adalah contoh dari baris. Ya, kenapa kok disebut baris? Ini main axis-nya. Ya, seharusnya kalau kita lihat di kolom itu kan dari atas ke bawah ya. Tetapi ini di sini posisinya modelnya terbalik sebetulnya. Karena pada kolom di sini ini hanya satu kolom. Ya, ini satu kolom. Di dalamnya adalah row. Ya. Isinya baris di dalam kolomnya. Sedangkan di sini ini adalah row, tetapi di sini ada kolom seperti itu. Nah, ini arahnya kalau kita membuat sebuah row, maka posisinya adalah main axis dan ini cross axisnya, ya, bersimpangan. Dan ini kalau kita membuat kolom, kalau kita membuat sesuatu baris ya, di dalamnya ada array, ya, maka array itu akan membentuk hasilnya, tampilannya adalah turun ke bawah. Turun ke bawah. Kalau kita membuat row, maka di dalamnya kita mengisikan data, maka dia akan bergerak ke samping kanan. Dan ini akan bergerak ke samping menurun ke bawah, ya. Sama seperti di sini. Kita membuat kolom. Dia kalau kita array-nya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 data. Nah, 4 data ini maka akan dibuat turun ke bawah. Seperti itu. Nah, sedangkan kalau di sini row ya, row di sini memiliki ini row memiliki 3 kolom, 1, 2, 3, ya kan? Nah, karena ada 3, maka karena dia adalah row, maka dia akan menyamping dari sebelah kiri ke kanan, 1, 2. Nah, di dalamnya ada lagi. Di dalam ini adalah kolom, ya. Diisikan array atau data lagi seperti icon, kemudian ada informasi-informasi lain, maka dia akan menurun ke bawah. 1, 2, 3 tuh. Hampir ini karena kolom ya, sama seperti kolom di sini. Jadi ini kolom yang bagian kecil, ya.
di sini kolom yang bagian besarnya seperti itu. Jadi ini di dalamnya. Ya, nah, ini sama ya arahnya seperti itu. Perlu kita ketahui bahwa kolom, kenapa ini disebut ini kan kolom ya satu, tapi isinya adalah turun ke bawah. Sedangkan ini baris 1, 2, 3, 4 turun ke sini ya. Isinya adalah kolom-kolom. Sedangkan di sini satu kolom isinya adalah baris-baris. Ya. Oke, nah ini ada satu contoh untuk menampilkan gambar ya 3 image, di mana image-nya ini ukuran sudah ada disesuaikan, kemudian ukurannya masing-masing sudah ada. Nah, ini ada satu row, ya, ini membuat row, kemudian di sini dituliskan main axis alignment. Jadi di sini menggunakan satu method untuk mengatur gambar dibuat secara even. Even itu adalah seimbang. Nah, ukurannya seimbang semua. Maka setelah children-nya apa? Children-nya dari sebuah row ini ada gambar ke-1, gambar kedua, gambar ketiga. Ya, ini kemudian ini dibuka dan ditutup menggunakan kurung, diakhiri dengan titik koma. Kemudian ini akan membentuk tampilan seperti ini. Ya. Hasilnya adalah ke samping kanan ya, karena row. Kemudian di sini ada kolom ini juga bekerja seperti row ya. Dia kalau kita ganti ini dengan kolom, maka langsung posisinya akan berubah menjadi turun ke bawah. Ya, seperti itu. Jadi row dan kolom akan menghasilkan posisi yang berbeda. Ini ada contoh lagi, example dari grid view ya. Ini contoh grid view kalau nanti kita menggunakan grid view. Ini contohnya, dia akan membentuk tampilan baris-baris ya. Nah, ini adalah tampilan untuk list view. Kita juga bisa membuat dengan list view. Hasil-hasilnya ini ada gradasinya juga, membuat seperti itu. Oke. Nah, di sini kita akan mulai berlatih membuat sebuah proyek sederhana. Kemudian kita akan mempelajari kode dasarnya dari ini, dari kodenya itu. Kita buka first app yang sudah kita buat minggu kemarin ya, yang sudah kita buat. Kemudian kita akan bongkar kode programnya, dan kemudian kita akan tuliskan kode program untuk kita pelajari. Oke. Oke, nah sekarang ini kita sudah selesai. Sekarang kita akan mencoba untuk menuliskan kode program yang sederhana. Ya, ini kita coba ini di sini Ctrl A ya. Kemudian kita delete dulu semuanya, kita hapus dulu karena ini tampilan yang terakhir ya kemarin itu dalam membuat ini. Kita delete dulu. Oke, sekarang kita mulai ketikkan import package-nya Flutter. Langsung aja kita jalankan.
Nah, sekarang kita akan buatkan dari nama my app-nya. Ini kita bisa ya, kita klik di sini, kemudian ini sedikit lambat. Nah, ini create class ya, boleh ya langsung seperti ini. Nah, ini dibuatkan kelasnya, tapi kelas kita ini adalah namanya my app. Kemudian extend, extend, ini something. Ya, pada my app ini kita membutuhkan dalam sebuah kelas ini butuh konstruktor ya. Kita klik di sini override ya. Oke, kita klik di sini override-nya. Nah, sudah kita isikan data di dalamnya yang di sini. Return material app. Nah, di dalam kurung buka ini yang akan kita gunakan, ini kasih tanda titik koma dulu ya. Nah, ini karena setelah return itu ada titik koma. Jadi Dart program, ini kita menggunakan Dart program. Ini basicnya juga Java, hampir sama. Kita akan coba di title-nya, judul, ya, berikan welcome to Flutter. Atau kita seperti ini, koma, ya, karena isi dari Flutter itu sebetulnya adalah isinya hanya bermain-main di dalam array. Jadi pembaginya, pemisahnya adalah koma. Ya, kemudian boleh di sampingnya home, ya, titik koma. Kemudian di sini adalah scaffold. Scaffold di sini. Kemudian di dalamnya app bar. Di dalam app bar kita akan membuat app bar lagi dengan judul adalah selamat datang di Flutter. Ya. Ini harus ada teksnya ya. Sorry, ini kadang-kadang sini. Oke. Boleh nggak pakai koma di sini. Nah, selamat datang di Flutter. Dalamnya ini dikurung, kemudian kita masih kurang lagi ya sampai sini. Tutup seperti ini. Ini saya berikan tanda ini. Nah, ini bisa diturunkan menjadi satu juga boleh, misalkan home. Ini saya buat turun ke bawah ya, scaffold seperti ini. Kemudian di sini saya akan isikan nest untuk body atau isinya. Body, isi dari tampilan atau layoutnya itu saya akan isikan di sini, ukurannya di tengah center ya. Ini kalau keburu-buru suka seperti itu, center.
kemudian dalamnya ada child ya. Saya isikan untuk teks saja. Teks dulu ya kita buat adalah hello world yang paling terkenal. Oke, ini kalau ada kelanjutannya kita bisa tambahkan lagi. Tapi kalau nggak ada kelanjutannya, komanya dihilangin aja. Kalau nggak dihilangin juga nggak apa-apa, boleh. Jadi tergantung mau diisikan atau enggak. Seperti ini ada komanya juga nggak apa-apa. Tapi endingnya, nah ini kita harus memperhatikan di sini bahwa lihat di sini ada tandanya biru, berarti biru ini adalah end penutupnya, ini dibuka, ditutup di sini. Ini ada dibuka, open, ditutupnya di sini ya, koma ini saya dari awalnya di sini, ini endingnya di sini ya. Kemudian di sini ada title, di sini tutupnya yang satu ini. Ini ditutup. Jadi kalau ada yang dibuka pembukanya, maka harus ada yang menutupnya. Kalau ada kehilangan satu, maka ada kesalahan error ya, maka kita bingung nyarinya di sebelah mana. Kadang-kadang kita tidak dijelaskan sebelah mana yang error, tetapi kita bingung aja bagian mana. Maka caranya adalah kita dari atas ya diurutkan. Oh di sini adalah tertutup. Kalau di sini ini nggak ada, bingung. Oh di sini ada. Mulai dari kecil lagi kita tutup dari sini. Di sini ada. Di sini ada. Di sini ada. Di sini ada. Ya paling cepat sebetulnya kita bisa aja kita tambahkan di sini juga. Nah, dan normal kembali. Tapi lebih tepat kalau kita menempatkan di posisinya sehingga penulisannya lebih rapih. Gitu. Untuk merapikan kode, jika kita sudah mengetikkan kode untuk biar lebih rapih, kita bisa pilih view kode ya, di sini kode, kemudian kita bisa reformat kode ya, jadi untuk supaya ini tampilannya lebih rapih lagi, dirapikan, urutan-urutannya semua dirapikan semua, bukan diperbaiki tapi dirapikan. Oke, kalau ini sudah, kemudian bisa kita tes ya. Ini bisa kita tes pakai Edge, paling cepat prosesnya. Di sini kita running. Nah, oke, sekarang sudah muncul hasilnya. Di sini kalau kita cek di sini ya. Mas dulu. Sini untuk title-nya adalah Welcome to Flutter. Jadi ini title untuk di bagian atas ya, title-nya. Kemudian app bar ini adalah di tampilan di dalam layout-nya itu sendiri. Kemudian untuk tulisan Hello World. Nah sekarang bisa untuk dicoba terlebih dahulu kira-kira bagaimana dalam memahami widget. Ini adalah bagian dari widget. Ini widget 1, ini widget. Satu lagi kita ada widget lagi. Di sini ada 3. 1, 2, 3 yang visible widget. Sedangkan yang widget yang tidak kelihatan yaitu adalah home-nya di sini. Ya, home-nya di sini, scaffold ini untuk mengandung kontainernya ya seperti itu. Nah, mungkin bisa dicobakan terlebih dahulu. Nanti kita akan pelajari untuk berikutnya bagaimana ada cara atau kita akan mencoba untuk menggunakan atau mengganti-gantilah isinya
supaya kita akan mengatur di sini. Nanti kita akan membuat sebuah gambar, ya. Kemudian kita akan mengisikan data-datanya. Oke, mungkin materi kita yang sekarang ini adalah mencoba ini terlebih dahulu. Jadi kita masih memahami tentang layout, ya. Dan ini adalah baru basicnya, mengcoding dari awal. Jadi kalau kita lihat ya basicnya tampilan untuk Flutter itu hanya ini saja. Oke, nanti kalau mau mengganti kodenya ya misalkan di sini ada stringnya, saya ingin mengganti ya, misalkan seperti ini. Langsung aja kita pakainya hot reload ya. Seperti ini. Ini langsung berubah cepat, nggak loading lama lagi. Kemudian di sini saya juga menyambungkan, ya mungkin nggak kelihatan ya, kita menyambungkan HP saya dengan kabel USB. Di sini akan muncul, nah ini akan muncul HP ya, atau mobile phone saya di sini muncul. Ya, ini nanti kalau saya cobakan untuk run ke HP, maka hasilnya dalam bentuk APK. Ya. Hasilnya akan terinstal langsung di aplikasi Android saya, seperti itu, dan langsung menjadi program aplikasi. Ini langsung mencoba ke sini. Ini paling cepat menggunakan mobile ini ya. Kalau kita punya emulator misalnya, nanti saya akan contohkan dengan emulator. Sebetulnya saya ada emulator, jadi saya coba praktekkan. Itu kita menggunakan emulator harus menginstal Android Studio dulu ya, jadi supaya bisa jalan, atau dengan NOS emulator ya, atau stack BlueStack ya, BlueStack emulator, dan atau Tizen emulator yang itu kita bisa mencoba nanti dimunculkan di sini. Kalau bisa munculkan, memang ada setting sendiri untuk memunculkan itu. Kalau kita install Android Studio dan menjalankan SDM-nya atau di sini nih, ya, di sini ini ada FID Manager ya. Kalau kita menjalankan di sini, nanti kita akan munculkan emulator di situ. Saya stop dulu misalnya. Di sini nggak muncul FID-nya. Tapi nanti kalau kita mau menginstalkan FID-nya, kita bisa dari biasanya Android Studio untuk memunculkan FID Manager. Coba nanti kita cek bagaimana memunculkan FID Manager di IntelliJ. Nah, setelah ini bisa kita coba-coba, kita pahami terlebih dahulu strukturnya. Ini adalah basic awal. Mungkin materi saya sampai di sini terlebih dahulu. Untuk materi berikutnya kita akan mempelajari untuk Flutter-nya, bagaimana kita akan menambahkan gambar dan mengatur tata letak antara kolom, baris, dan row. Gitu aja. Sampai jumpa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.